ya, karena di Indonesia yang mengabdi puluhan tahun itu bukan cuma guru, ya. Jadi kalau memang mau buat roadmap, jangan tanggung-tanggung, Pak. Semuanya, ya. Roadmap penyelesaian honorer seluruh Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika Saputra. Bagi kamu yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan update terbaru seputar penerimaan P3K, CPNS, maupun soal-soal terupdate untuk menghadapi tes P3K di tahun 2022 ini dan nanti tahun 2023. Jadi silakan subscribe channel ini sekarang, klik tombol lonceng di bawah untuk mendapatkan notifikasi jika kami melakukan update berita. Nah, teman-teman, sore hari ini saya akan mengomentari berita yang muncul dari sindonews.com yang memberikan judul di sini, program 1 juta guru honorer jadi P3K lamban, pansus gabungan jadi solusi. Nah, seharusnya ya anggota DPR kita ini bukan hanya memprioritaskan program 1 juta guru honorer ya, tetapi coret gurunya jadi semua ya, harusnya program 1 juta honorer jadi P3K lamban, pansus gabungan jadi solusi. Jadi seharusnya jangan tanggung-tanggung ya. Kalau memang mau membentuk pansus ya, jangan cuman pansus untuk 1 juta guru honorer tanpa mengindahkan rasa hormat saya kepada Bapak Ibu guru ya honorer. Kita juga harus mempertimbangkan ya teman-teman kita dari honorer selain guru ya, karena di Indonesia yang mengabdi puluhan tahun itu bukan cuma guru ya. Kita beri apresiasi kepada anggota DPR yang menginisiasi ini, yang menginisiasi dibentuknya pansus gabungan untuk merespon lambannya proses pengangkatan atau program honorer menjadi P3K. Kita apresiasi karena ada respon dari DPR. Tetapi kami bermohon sih ya, kami harapannya pansus yang akan nanti dibentuk tidak hanya untuk guru, tetapi untuk seluruh honorer ya, seperti itu. Kenapa teman-teman saya katakan seperti itu? Ini saya komentari dulu sebelum kita membahas beritanya ya. Kenapa saya komentari teman-teman? Karena teman-teman pasti ketahui bahwa sejauh ini sepanjang masa pendaftaran di tahun 2021 sampai dengan sekarang ya, sudah menjelang September 2022, sekarang Permen Pan RB yang jelas terkait tenaga pengangkatan P3K itu adalah Permen Pan RB yang terkait dengan P3K guru ya. Di situ sudah jelas ya. Di situ sudah jelas bagi pendaftar P3K guru, di situ ada di prioritas, ada namanya pendaftar prioritas dan pendaftar umum, di mana pendaftar prioritas itu terbagi dari prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3, di mana mereka tidak perlu mengikuti lagi tes CAT untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural dan wawancara, karena bisa mengambil dari nilai passing grade yang didapat di tahun 2021. Mereka sudah aturannya sudah jelas ya, tinggal dieksekusi. Itu untuk P3K guru. Sedangkan ya P3K non guru sampai sekarang belum ada kejelasan sama sekali, baik itu terkait regulasi, formasi ya, aturan-aturan yang menyangkut P3K non guru ya. Harusnya anggota DPR kalau mau memberikan solusi jangan tanggung-tanggung ya, secara keseluruhan, jangan cuma guru ya. Giliran pandemi kemarin teman-teman kesehatan diberikan garda terdepan untuk menghadapi pandemi ya. Giliran ada proses peluang mengangkat honorer jadi P3K, itu seakan-akan dikesampingkan ya. Jangan menimbulkan kesan
pilih kasih, ya, seperti itu, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu guru, ya. Ini demi kebaikan juga teman-teman kita honorer yang lain. Banyak pasti yang berkomentar, kenapa guru terus yang diberikan prioritas, padahal tenaga kesehatan, tenaga administrasi, tenaga teknis yang lainnya, ya, teman-teman kita honorer juga ada yang puluhan tahun mengabdi melaksanakan tugas, tapi sampai sekarang belum jelas statusnya, apakah bisa diangkat atau tidak, ya, seperti itu. Kalau guru, ya, sudah jelas ada Permen Pan RB-nya, saya katakan tadi. Kalau non guru sampai sekarang, sampai detik ini belum ada status atau regulasi atau Kemenpan RB yang membahas terkait dengan P3K non guru. Ya, seharusnya bentuk pansus yang menyangkut semuanya. Silakan share video ini. Semoga ini bisa sampai dan sedikit memberikan gambaran, mewakili suara teman-teman dari P3K non guru atau dari yang berharap akan adanya pengangkatan P3K non guru. Semoga ini bisa mewakili teman-teman semua, ya, seperti itu. Oke, kita bahas beritanya teman-teman. Di sini diberitakan dari sindonews.com, proses seleksi 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja membutuhkan dorongan kuat agar segera tuntas. Panitia khusus gabungan lintas komisi di DPR bisa menjadi solusi agar program yang dinanti jutaan pendidik di Indonesia tersebut bisa terselesaikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita sampaikan, honorer bukan cuma guru, ya, seperti itu. Tolong, ini banyak yang memberikan suara tapi sampai sekarang belum ada kejelasan, ya. Kami menilai perlu percepatan dalam penuntasan program seleksi 1 juta guru honorer menjadi P3K agar segera ada kepastian nasib dari ratusan ribu guru honorer yang selama ini terkatung-katung karena ketidaksigapan langkah pemerintah. Maka kami mendorong untuk membentuk pansus gabungan lintas komisi DPR RI, ujar Ketua Komisi 10 Saiful Huda pada Rabu 24 Agustus 2022. Ya, seperti itu. Ya, jadi memang sepertinya ini anggota DPR kita nih cuman berfokus kepada P3K guru kalau melihat pembahasannya seperti ini. Kalau memang beritanya ini betul, ya, dari sindonews.com, harusnya pikiran anggota DPR kita ini harusnya lebih komprehensif. Jangan tanggung-tanggung membuat panitia khusus pansus penyelesaian P3K guru. Sekalian saja seluruhnya P3K untuk seluruh honorer, ya, seperti itu harapan kita semua, ya. Jadi kesannya tidak pilih kasih, seperti itu. Huda menjelaskan, pansus gabungan seleksi 1 juta guru honorer menjadi P3K ini terdiri anggota Komisi 2, Komisi 10, dan Komisi 9 DPR. Pansus gabungan ini nantinya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi, dan Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara, dan dalam mengambil langkah-langkah taktis agar berbagai kendala dalam menghalangi proses 1 juta guru honorer menjadi P3K segera terselesaikan. Persoalan pengangkatan guru honorer menjadi P3K memang melibatkan banyak kementerian lembaga, sehingga harus ada pengawalan anggota lintas komisi yang menjadi mitra kementerian lembaga terkait, ujarnya. Huda mengatakan, percepatan seleksi 1 juta guru honorer menjadi P3K memang tidak bisa didorong hanya dari Komisi 10 saja. Proses seleksi misalnya harus melibatkan Kemenpan RB dan BKN yang menjadi mitra dari Komisi 2. Sedangkan untuk penganggaran harus melibatkan Kementerian Keuangan yang menjadi mitra dan Komisi 9. Kendala teknis seleksi 1 juta guru honorer menjadi P3K ini beragam,
mulai kualifikasi yang harus dipenuhi guru honorer dalam proses seleksi, bagaimana penempatan mereka setelah lolos seleksi, bagaimana proses mendapatkan nomor induk pegawai, hingga bagaimana proses penggajian mereka. Oleh karena itu, tidak cukup dorongan dan pengawalan dari Komisi 10 saja, katanya. Politisi PKB ini mengungkapkan ada beberapa agenda yang akan dikawal serius oleh Pansus Gabungan Guru Honorer ini. Di antaranya memastikan guru yang telah lulus seleksi namun tidak mendapatkan formasi, diusulkan formasinya pada seleksi P3K tahap 3 dan diprioritaskan untuk terlebih dahulu diangkat menjadi P3K. Dalam ketentuan ini, guru honorer yang telah mengabdi di atas 10 tahun akan diprioritaskan. Pansus Gabungan juga mengkaji ulang opsi penambahan DAU pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan penganggaran guru honorer menjadi P3K, katanya. Selain itu, kata Huda, Pansus Gabungan mendorong pemerintah agar membuat roadmap penyelesaian guru honorer secara keseluruhan, mulai dari rekrutmen, penganggaran, dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi kalau memang mau buat roadmap, jangan tanggung-tanggung Pak. Semuanya ya, roadmap penyelesaian honorer seluruh Indonesia. Seperti itu ya. Pansus Gabungan juga akan memastikan adanya proporsi terbaik baik bagi guru honorer di sekolah negeri dan swasta agar mendapatkan prioritas dalam proses rekrutmen mereka menjadi P3K. Dalam waktu dekat, kami akan menghadap ke pimpinan DPR untuk mengkomunikasikan secara rencana pembentukan Pansus Gabungan untuk guru honorer yang ini. Jadi mumpung belum dibentuk ya, suarakan terus ini teman-teman. Share video ini, mudah-mudahan bisa didengar aspirasi kita, mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman di luar non-guru, agar pansus yang akan dibentuk nanti tidak tanggung-tanggung, bukan cuman untuk guru tetapi untuk keseluruhan. Kita apresiasi niat dari anggota DPR ini untuk membantu tenaga guru honorer menjadi P3K. Tapi jangan tanggung-tanggung, sekali lagi saya katakan, lakukan untuk semua honorer seluruh Indonesia. Yang pasti kami berkomitmen agar persoalan guru honorer ini segera dituntaskan sehingga mereka mendapatkan kepastian jaminan kesejahteraan dari negara. Pungkasnya. Yang lain bagaimana? Guru honorer yang lain tidak diperhatikan maksudnya Pak. Ya. Nah, teman-teman, ini sebenarnya agak sedikit emosional membaca berita ini. Kenapa? Dari awal selalunya seperti ini. Bukan berarti menyampingkan profesi guru. Saya sangat menghormati guru ya, yang selama ini juga terus mengabdi, guru-guru honorer kita yang terus mengabdi, tetapi sampai sekarang belum juga mendapatkan kejelasan ya. Kita apresiasi sekali lagi kalau memang kepeduliannya terhadap guru, tetapi honorer di Indonesia sekali lagi kita sampaikan bukan cuma guru. Kalau di guru sudah jelas Permenpan RB-nya, tinggal eksekusinya saja ya. Sedangkan Permenpan untuk non guru itu sampai sekarang belum ada kejelasan ya. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Like terus dan share video ini serta subscribe video ini, channel ini untuk terus mendapatkan update informasi baik itu terkait dengan berita maupun dengan soal-soal yang kami update setiap hari Sabtu dan Minggu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.